Sahabat apa kabar? Salam jumpa kembali Anda ikuti Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 14 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya sahabat, beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk menemani aktivitas yang Anda di hari ini. Di antaranya nanti kita akan coba ikuti laporan dari Amanda dari Suara Madiun tentang bagaimana mengantisipasi datangnya bencana alam. Pemkot Madiun gelar pelatihan kebencanaan. Dan tentunya di sesi terakhir akan kami hadirkan juga informasi seputar perjuangan kontingen Jatim di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Dan seperti biasanya juga program ini disiarkan atau ditayangkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jatim selain di Suara Sidoarjo, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan juga Radio Suara Madiun. Baik sahabat, untuk informasi pertama kita akan coba buka catatan dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, TNI Angkatan Laut gelar serbuan vaksinasi maritim dengan 5.000 vaksin Sinovac dosis pertama. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, jajaran TNI Angkatan Laut gelar kegiatan serbuan vaksinasi maritim. Kegiatan dilakukan pada Selasa 12 Oktober 2021. Pada serbuan vaksinasi maritim ini, disiapkan masing-masing 2.500 dosis vaksin di Vihara Budayana Dharmawira Center, Jalan Panjang Jiwo Permai, dan 2.500 dosis vaksin di Gereja Kristen Indonesia GKI, Jalan Pregolan Bunder, Surabaya. Total ada 5.000 vaksin Sinovac dosis kedua disuntikan dengan sasaran masyarakat umur 12 tahun ke atas. Pada pagi hari ini kita melaksanakan serbuan vaksinasi maritim, ya tetap untuk Angkatan Laut ini saya temakan bahwa yang kita laksanakan di seluruh jajaran Angkatan Laut saya namakan serbuan vaksinasi maritim, walaupun tempatnya mungkin tidak di pinggir laut. Serbuan vaksinasi maritim yang kita laksanakan di Vihara BDC ini. Pada pagi hari ini akan kita serbu 2.500 orang. Nah sekarang ini masih berjalan kurang lebih 200. Serbuan vaksinasi maritim digelar di 2 tempat ibadah berbeda. Jajaran TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan serbuan vaksinasi maritim dengan harapan seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur bisa segera mencapai PPKM level 1. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Iya, baik sahabat, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar TNI Angkatan Laut gelar serbuan vaksinasi maritim dengan 5.000 vaksin Sinovac dosis pertama. Baik sahabat, untuk selanjutnya kita beralih ke Madiun. Ada rekan Amanda dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar antisipasi datangnya bencana alam. Pemkot Madiun gelar pelatihan kebencanaan bagi petugas gabungan. Selengkapnya Amanda, Ayu Hamijaya, silakan. Berbagai antisipasi dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam mengantisipasi datangnya bencana yang dapat terjadi kapan saja. Setelah memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada Linmas di Kota Madiun beberapa waktu yang lalu, kini Pemkot Madiun kembali menggelar pelatihan penanggulangan kebencanaan yang diikuti oleh petugas gabungan yang mendapatkan materi pelatihan. Setidaknya, perwakilan TNI, Polri, BPBD, dan Tagana mengikuti pelatihan kebencanaan di Embung Pilang Bangu. Wali Kota Madiun Maidi menyebut petugas yang disiapkan ini juga akan melakukan pengecekan titik-titik rawan bencana. Bukan hanya banjir, tetapi juga angin kencang dan lain sebagainya. Apalagi saat ini mendekati pergantian musim. Wali Kota menyebut aman dan nyaman tidak hanya sebagai slogan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dengan berbagai tindakan nyata. Salah satunya antisipasi kebencanaan. Harapannya dampak bencana bisa diminimalkan jika benar-benar terjadi. Setidaknya ada sejumlah daerah rawan banjir di Kota Madiun, utamanya wilayah timur yang meliputi Kelurahan Tawangrejo, Kelun, dan Rejomulyo, khususnya daerah dekat aliran Kali Piring. Berbagai upaya juga dilakukan, seperti pengerukan sedimen dan peninggian tanggul. Wali Kota menyebut aliran dipastikan tidak meluber ke pemukiman jika debit airnya masih sama dengan tahun lalu. Kegiatan hari ini saya dengan TNI Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim, Brimob, antisipasi bahwa sebentar lagi turun hujan.
Maka yang biasanya 2 tahun yang lalu itu banyak genangan air, banyak kiriman air dari atas akan mengenai warga, itu kita siapkan semuanya, antisipasi. Pohon-pohon yang tinggi, yang bawah sudah keropos, itu kita antisipasi, mungkin kita kurangi daunnya. Sehingga kalau nanti sewaktu-waktu bencana yang tidak direncanakan, angin kencang, hujan, air datang banyak, itu untuk kota insya Allah sudah kita siapkan bersama dari TNI dan Polri dengan BPBD. Mulai hari ini cek daerah-daerah yang rawan. Kondisi-kondisi inilah tentunya aman dan nyaman di kota ini tidak hanya disampaikan saja, tetapi implementasinya dengan TNI Polri, BPBD kita jalankan semuanya. Sehingga bencana tidak kita inginkan, tapi kalau datang sewaktu-waktu kita semuanya bersiap. Titik rawannya itu di mana? Titik rawan di daerah timur. Seperti? Daerah timur itu seperti Kelon, Tawang, itu kan dapat kiriman dari Wilis ya. Dan Wilis itu sendiri kita tidak tahu. Tahun ini karena mungkin Wilis itu sudah banyak perubahan pertanian, jadi dari semak belukar, mungkin sekarang untuk ekonomi ditingkatkan untuk porang dan sebagainya. Itu mungkin kan belum uji coba ada hujan deras ya. Nah, itulah nanti kalau ada hujan deras ya kita siapkan lah, di bawah kita siapkan. Kita siapkan tatkala ada datang air yang baik. Personelnya berapa ini? Personelnya di sini cukup banyak, di sini kurang lebih ada 150. Selain memimpin apel pencegahan bencana, Wali Kota juga turut meninjau proyek peninggian tanggul. Wali Kota berharap masyarakat juga berpartisipasi dengan tidak membuang sampah ke sungai. Hal itu penting agar aliran sungai tetap lancar dan menghindari terjadinya banjir. Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar antisipasi datangnya bencana alam, Pemkot Madiun gelar pelatihan kebencanaan bagi petugas gabungan. Baik, sahabat, untuk sesi selanjutnya akan kita ikuti rangkuman beberapa berita terkait dengan PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Ya, sahabat, untuk informasi pertama dalam kabar PON ke-20 Papua edisi 14 Oktober 2021, kita akan coba buka informasi atau catatan dari Ferdi Sanggor, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar, cabang olahraga karate mulai digelar dengan 15 medali emas untuk diperebutkan. Selengkapnya, Ferdi, silakan. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua memasuki hari ke-10. Salah satu cabang olahraga dari 37 cabang yang dipertandingkan di PON kali ini adalah cabang olahraga karate. Ketua Panitia Pelaksana Cabur Karate Christina Nano Lulupuro menyebutkan jumlah nomor atau kelas yang dipertandingkan sebanyak 17 nomor atau kelas, diantaranya kata perorangan putra-putri, kata beregu putra-putri, kumite perorangan putra-putri, dan kumite beregu putra-putri. Cabang olahraga karate PON kali ini akan memperebutkan 17 medali emas, 17 medali perak, dan 34 medali perunggu. Sedangkan jumlah atlet yang mengikuti cabang olahraga karate sebanyak 152 orang utusan dari 27 provinsi, hasil Prapon tahun 2019 di Jakarta. Saat membuka event nasional ini, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PB Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI), Raja Sapta Ervia mengatakan para atlet dari 27 provinsi ini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Ia minta para atlet bertanding dengan semangat yang tinggi, menjunjung tinggi sumpah karate, dan bisa menghasilkan yang terbaik bagi daerahnya. Melalui PON ini, Raja Sapta mengharapkan ke depan hasil PON kali ini dapat berkontribusi mencetak lebih banyak karateka Indonesia yang akan mewakili tanah air untuk mengangkat harkat martabat bangsa di event-event internasional. Panitia bekerja sangat maksimal, para panitia yang pertandingan juga sangat maksimal.
Sekjen PB Forki menyampaikan pesan kepada para wasit dan juri agar memimpin pertandingan secara profesional, objektif dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pasalnya pemerintah Kota Jayapura, Papua menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan PON ke-20 terutama cabang olahraga karate. Ferdi Sanggor melaporkan dari Jayapura, Papua. Baik, terima kasih rekan Ferdi Sanggor, kontributor Jayapura, tadi berbagi kabar cabang olahraga karate mulai digelar dengan 15 medali emas untuk diperebutkan. Selanjutnya sahabat, kita coba simak informasi dari rekan Nabila Hansa dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar tambahan medali emas untuk Jawa Timur disumbang ganda campuran dari cabang olahraga bulu tangkis. Selengkapnya Nabila Hansa, silakan. Kontingen Jawa Timur kembali mendapatkan prestasi dalam PON 20 Papua. Kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis, ganda campuran, sahabat emas di Gor Waringin Jayapura, Papua. Rehan Noval Kusharyanto dan Marcella Giska Islami, pasangan ganda campuran Jawa Timur ini menang di set pertama dengan 21-19 atas pasangan dari Jawa Tengah Bagas Maulana dan Indasari Cahaya Jamil. Kemudian pada set kedua, Jawa Tengah melawan dengan skor 19-21. Namun pada permainan set ketiga atau terakhir, Jawa Timur unggul 15-16 dan menutup permainan sebagai juara. Sebelumnya Jawa Timur meraih medali emas dari nomor bergu putri, di mana Jawa Timur unggul atas DKI Jakarta dengan skor 2-0. Berhasil mengalahkan pemain pelatnas Ruseli Hartawan lewat 2 set langsung, 21-15 dan 21-16, serta Desima Ahmad Sarafina atas Stefani Wijaya dengan skor 21-18, 17-21, dan 22-20. Dengan keunggulan 2-0, partai ketiga atau terakhir yang mainkan nomor ganda tak dipertandingkan, karena Jawa Timur optimis menang. Baik, terima kasih rekan Nabila Hansa dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar tambahan medali emas untuk Jawa Timur disumbang ganda campuran dari cabur bulu tangkis. Sahabat, untuk selanjutnya kita coba simak informasi dari Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur raih emas di nomor 4x100 meter estafet putra. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Jawa Timur menyabet medali emas nomor 4x100 meter estafet putra cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Nasional 20 Papua setelah menyisihkan tim DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat pada final di Gor Mimika Sport Complex, Mimika, Papua pada Rabu 13 Oktober 2021. Kuartet Jatim yang terdiri atas Muhammad Bismadiwa, Geraldo Yeheskiel, Muhammad Rozikin, dan Yudi Dwi Nugroho mencapai finish tercepat dengan catatan waktu 40,22 detik. Mereka unggul hanya 0,04 detik dari tim DKI Jakarta yang diperkuat Wahyu Setiawan, Bayu Kartanegara, dan Rauzan Al-Ghifari yang harus puas di peringkat kedua dengan waktu 40,26 detik. Adapun tim NTB yang bermaterikan meraih medali emas yakni Sapwatur Rahman dan lalu Muhammad Zohri ditambah Fadlin dan Iswander tercecer di urutan ketiga dan memperoleh perunggu setelah mencatat waktu 40,87 detik. Dari Blitar, Risma Erina mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur raih emas nomor 4x100 meter estafet putra. Ya sahabat, sebelum kita akhiri Jatim News Today untuk edisi kali ini, saya coba informasikan untuk Anda perolehan medali di klasmen sementara PON ke-20 Papua untuk kali ini. Sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari web games.pon2021papua.com, ada pergeseran posisi ya. Untuk Jawa Timur masih kokoh di posisi kedua dengan perolehan total medali 270,
yakni emas sebanyak 106, kemudian perak 86 medali, dan perunggu sebanyak 78 medali. Sementara untuk posisi kelima dalam perolehan medali sementara di PON ke-20 Papua kali ini ditempati kontingen Bali dengan perolehan total medali sebanyak 100 medali. Pada hari Rabu kemarin, posisi kelima masih ditempati Jawa Tengah ya, tapi untuk saat ini Jawa Tengah mundur atau melorot di nomor ke-6 atau urutan ke-6 dengan perolehan medali sebanyak 132 medali. Sementara di urutan keempat masih ditempati kontingen Papua dengan total medali sebanyak 246. Kemudian di urutan ketiga masih ditempati DKI Jakarta dengan perolehan total medali 282. Di urutan kedua masih ditempati Jawa Timur, tidak berubah ya posisinya. Sementara total medalinya sebanyak 270. Dan di urutan pertama, Jawa Barat masih sulit untuk dikejar oleh kontingen-kontingen lainnya karena perolehan total medalinya untuk saat ini mencapai 334 medali dengan perolehan emas sebanyak 126 medali. Baik sahabat, dengan demikian berakhir sudah Jatim News Today untuk edisi kali ini Kamis 14 Oktober 2021, dan nantikan informasi-informasi terbaru berikutnya di Jatim News Today untuk esok hari. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit dan kami ucapkan terima kasih pada Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan Radio Suara Sidoarjo yang menyiarkan program ini secara serentak. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.